Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang metode desain evaluasi Maharoh Kitabah dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Nah, untuk yang pertama, sebelum kita mengetahui apa saja evaluasi dalam Maharoh Kitabah, hendaknya kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari Maharoh Kitabah. Maharoh Kitabah terdiri dari dua kata, yaitu maharoh dan kitabah. Maharoh merupakan bahasa Arab yang berbentuk masdar dari kata dasar maharoh yang mempunyai arti kemahiran atau keterampilan. Sedangkan kata kitabah berasal dari kata katabah yang berarti menulis atau tulisan. Nah, secara etimologi, kitabah adalah kumpulan dari kata yang tersusun dan mengandung arti, karena kitabah tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya kata yang beraturan. Dengan kitabah ini, manusia bisa menuangkan ekspresi hatinya secara bebas sesuai dengan apa yang dipikirkannya, dan diharapkan para pembaca dapat mengerti apa yang ingin penulis ungkapkan. Nah, setelah mengetahui dua pengertian tadi, jadi keterampilan menulis atau maharoh kitabah adalah keterampilan tertinggi dari 4 keterampilan berbahasa. Nah, jadi keterampilan menulis ini merupakan keterampilan yang paling sulit menurut kebanyakan orang. Menulis merupakan salah satu sarana berkomunikasi dengan bahasa antara orang dengan orang lain yang tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Kemudian dalam pembelajaran kitabah ini terpusat pada 3 hal. Yang pertama yaitu kemampuan menulis dengan tulisan yang benar. Nah, jadi kemampuan menulis dengan tulisan yang benar ini sangat penting, karena jika tulisan kita tidak sesuai dengan kaidah imla atau kaidah nahwu shorof, nanti akan bisa berdampak pada arti yang muncul. Kemudian yang kedua yaitu memperbaiki khot. Nah, kalau khot tulisan kita bagus, nanti orang lain dalam membaca akan bisa jelas. Nah, kalau tidak bagus nanti jadi bingung. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan mengungkapkan pikiran secara jelas dan detail. Nah, jadi 3 ini sangat penting dan saling berkaitan. Kemudian langkah awal bagi peserta didik pemula dalam pembelajaran kitabah adalah mengenalkan lambang-lambang grafis bagi kesatuan fonem yang membentuk kata yang disebut kalimah. Jadi yang pertama harus diketahui peserta didik adalah lambang-lambang yang membentuk kata. Kemudian setelah itu jumlah, dan setelah jumlah yaitu paragraf dan uslub. Selanjutnya mengenai tingkatan dalam maharoh kitabah. Nah, dalam maharoh kitabah ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu pemula, kemudian menengah, dan kemudian yaitu tingkat lanjut, tingkat paling akhir. Nah, bagi tingkatan pemula, maharoh kitabah ini dimulai dengan menyalin satuan-satuan bahasa yang sederhana. Kemudian menulis satuan bahasa yang sederhana, menulis pernyataan dan pertanyaan yang sederhana, dan menulis paragraf yang pendek. Nah, jadi untuk tingkatan pemula ini dari yang sederhana-sederhana terlebih dahulu. Kemudian lanjut ke tingkat menengah, yaitu menulis pernyataan dan pertanyaan, menulis paragraf, menulis surat, menulis karangan pendek, dan menulis laporan. Nah, untuk tingkatan yang menengah ini, kita mulai ke tingkatan yang lebih sulit dari tingkatan pemula, yaitu seperti yang dijelaskan tadi, paragraf, surat, karangan pendek, dan laporan. Nah, untuk yang tingkat akhir atau tingkat lanjut ini menulis paragraf, menulis surat, menulis berbagai jenis karangan, dan menulis laporan. Nah, bedanya dari tingkatan menengah dan tingkatan lanjut ini, paragraf, surat, laporan itu, kalau menengah itu
masih yang biasa-biasa saja, kalau yang lanjut itu mungkin bisa yang lebih kompleks atau lebih panjang, misalnya seperti itu. Nah, sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Mbak Hidayatun Nikmah. Terima kasih. Baiklah, saya melanjutkan presentasi dari Mas Fian tadi. Selanjutnya yaitu tujuan dalam Mahara Kitabah. Tujuan memahami Mahara Kitabah yaitu mampu memahami beragam wacana tulisan, mampu mengekspresikan berbagai macam pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan dalam berbagai tulisan, meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial, meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara tertulis, dan memiliki kemampuan menggunakan bahasa untuk bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan. Jadi tujuan pembelajaran Maharo itu siswa dapat jadi kitabah itu kan mengekspresikan gagasan, pikiran, pendapat melalui atau perasaan melalui tulisan, seperti itu. Jadi Mahara Kitabah itu membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan intelektualnya, emosionalnya atau sosialnya, diaplikasikan atau diekspresikan melalui tulisan. Kalau siswa ingin menjadi seorang penulis atau membuat sebuah karya ilmiah atau membuat sebuah karya-karya yang berbentuk tulisan, mereka mampu berkomunikasi secara tulisan dengan baik untuk bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, desain evaluasi Mahara Kitabah. Nomor 1, ikhtibaroh kitabah al-huruf, tes atau tes menulis huruf. Contohnya ba, sin. Contohnya uktub al-huruf allati tusamma'uha. Jadi caranya guru itu menuliskan di papan tulis kalimat atau huruf, kemudian siswa menuliskannya dengan memperhatikan tulisannya. Nomor 1 itu berarti guru mendiktekan huruf-huruf. Jadi ini dari tingkatan awal, tingkatan pemula. Baiklah, selanjutnya itu desain evaluasi Mahara Kitabah. Yang pertama yaitu ikhtibar kitabah al-huruf, tes atau tes menulis huruf. Tes menulis huruf ini contohnya seorang guru mendiktekan sebuah tulisan, sebuah huruf kepada murid-muridnya. Perintahnya uktub al-huruf allati tusamma'uha, seperti ba, sin, ain, wain, dan shad. Nomor 2 yaitu ikhtibaroh al-mahaka. Caranya guru menuliskan di papan tulis kalimat, kemudian siswa menuliskannya dengan memperhatikan penulisannya. Yang nomor 3 ikhtibarul imla atau al-istiqtab. Jadi ini tingkatan per tingkatan, seperti tingkatan yang tadi itu ikhtibar kitabatul huruf itu tingkatan yang mudah dan sedang, dan ini lebih ke step selanjutnya ikhtibarat al-imla. Jadi siswa itu didiktekan sebuah kalimat seperti Musa, Asa, Su'al, Su'ilah, Sa'ala, As'ilah. Itu nanti siswa bertujuan untuk mengetes tulisan-tulisan apakah tulisan tersebut benar, alif dari kalimat Musa benar, kalimat Asa benar, dan sebagainya. Yang selanjutnya ikhtibarut tarkim. Contohnya hadanas fihi ba'dun alam atau tarkim. Jadi yang keempat ini adalah ikhtibarut tarkim. Ikhtibarut tes untuk siswa mengetahui sejauh mana
alamat-alamat tarkim atau alamat-alamat tanda-tanda titik, koma dan lain sebagainya. Yang kelima, ikhtibarul imla atau damjul wahdah, tes imla atau menyatukan kata. Contohnya ha dan za itu nanti siswa bisa menulis disambung, menyambung tulisan ha dan za, ha za ja'u. Yang nomor 6, ikhtibarul imla al-ahkam. Bayna kaifa, contohnya bayin kaifa taktubul hamzah fil halat al-adiyah. Nomor 1, hamzah al-mutawassithah maftuhah ba'da dhamma. Nanti isinya apa? Jadi ini menekankan kaidah imla'nya. Nomor 7, ikhtibarul imla al-ishtiqaq. Contohnya uktub al-mushtaq min kulli fi'il mimma yali hasbul mizan al-madhkur. Contohnya amaro, nanti isim fi'il mushtaqnya seperti apa, seperti itu. Selanjutnya, ikhtibaru tashwil faqroh, meliputi ikhtibaru akhta'un nahwi, ikhtibaru akhta'ul mufradat, ikhtibaru akhta'ul huruf jar. Yang nomor 9 yaitu ikhtibarul imla al-idhofah. Jadi guru itu mau mendiktekan sebuah huruf, nanti siswa bisa menyambung-nyambungkan huruf tersebut. Seperti yaqra'an, yaqra'u plus an. Jadi disambung menjadi yaqra'an, iqra'i, seperti itu. Yang nomor 10, ikhtibarul insya al-muwajjah. Tes ini menekankan pada takbir, bil, kitabah atau menulis. Contohnya mengkritisi film. Jadi siswa diperintahkan untuk mendeskripsikan gambar, mengkritisi film, membalas surat dan lain sebagainya. Yang nomor 11 yaitu ikhtibarul insya al-hur. Contoh dari desain evaluasi ini, mahara kitabah ini, contohnya tulislah satu paragraf dari tema berikut. Deskripsikan tema ini menjadi 4 paragraf. Setiap paragraf terdiri dari 7 kalimat yang di dalamnya terdapat 100 kata. Terdiri dari satu paragraf dan 100 kata. Jadi siswa diminta untuk insya'hur atau mengarang bebas. Yang terakhir yaitu ikhtibaru talkhis. Jadi ini tingkatan terakhir dalam evaluasi mahara kitabah. Bentuknya ringkaslah bacaan dalam satu paragraf, dan ringkaslah bacaan ini tidak lebih dari 100 kata. Jadi siswa disuruh untuk meringkas sebuah tulisan, artikel maupun makalah atau opini dan lain sebagainya. Kita cukupkan presentasi kali ini. Terima kasih telah menonton video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.